Suatu ketika ada orang tua bijak yang didatangi seorang pemuda, dan tanpa berpikir panjang, pemuda itu pun langsung menceritakan semua hal tentang apa yang sedang dirasakannya. Dia bercerita panjang lebar dan orang tua itu pun dengan seksama dan dengan hikmatnya beliau mendengarkan semua cerita bahkan keluh kesah dari seorang pemuda itu. Setelah beliau mendengarkan cerita dari seorang pemuda, beliau mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta kepada pemuda itu untuk mengambil sebuah air di dalam gelas. Seketika orang tua itu pun menaburkan serbuk pahit itu di dalam sebuah gelas, lalu menyuruh sang pemuda untuk meminumnya dan mengatakan apa yang dirasakan. Setelah meminum, pemuda itu mengatakan bahwa rasa air dalam gelas itu sangat pahit. Dengan tersenyum, orang tua itu berdiri dan mengajak pemuda itu untuk berjalan menuju suatu tempat. Sampailah mereka di sebuah danau. Dengan hal yang sama, orang tua bijak itu menaburkan segenggam serbuk pahit itu lagi ke danau tersebut dan mengambil sebilah kayu untuk mengaduknya. Dengan hal yang sama juga, orang tua itu menyuruh sang pemuda untuk meminum air di danau itu dan mengatakan, apa yang kamu rasakan? Pemuda pun mengatakan bahwa rasa dari air yang di danau itu terasa segar, terasa sangat nikmat. Tidak ada rasa pahit, hanya kesegaran dan sebuah kenikmatan. Dengan tersenyum, orang tua itu pun akhirnya berbicara, apakah kamu benar-benar tidak merasakan rasa pahit dalam air di danau itu? Jawab pemuda itu, tidak, sama sekali tidak ada rasa pahit di situ. Dan Pak tua itu tertawa sambil berkata, pahitnya sebuah kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang dapat kita lakukan, luaskan dan perbesar kapasitas hati untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah, luaskan dan perbesar kapasitas hati kita. Jangan jadikan hati kita seperti sebuah gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang luas dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi sebuah kesegaran dan kedamaian. Saya Rizat Bizet, welcome back to my channel. Doroku, kali ini aku nggak dengan konten ngopi, nggak review atau apa, yang pasti ingin membenahi ya Doroku. Jadi ini aku ada Xianji, ini udah aku bentuk dengan konsep on the rock painting landscape sebenarnya, cuman karena kondisi untuk lumut masih sulit dengan kondisi cuaca kemarau seperti ini, maka sementara aku pakai pasir Malang. Untuk video pembuatannya dari awal ada di videoku, ini linknya. Nah, Doroku bisa saksikan untuk pembentukan awal dari konsep painting landscape Xianji ini di video tadi. Dan ini aku akan pruning. Sebenarnya bukan pruning sih, ini hanya merapikan, dan aku sebut di sini adalah perawatan berkala, di mana aku merapikan cabang-cabang yang sudah berantakan ini bukan dengan pengawatan, aku hanya pruning, aku potong beberapa ranting dan cabang yang ada. Intinya untuk merapikan Doroku agar konsepnya tetap terlihat, progresnya tetap ada, dan keutuhan dari apa yang ingin aku sampaikan di sini dan aku buat di sini juga lebih terlihat. Karena ini benar-benar udah berantakan ya Doroku. Ini udah panjang banget. Seperti ini Doroku, berantakan dan tidak terlihat. Aku akan pruning dan sedikit memberikan atau berbagi pengetahuan kepada Doroku gimana cara kita untuk
eh, mengurangi cabang-cabang memang tidak perlu. Di sini bukan bermaksud menggurui, tentu saja aku hanya berbagi pengalaman. Mari kita belajar bareng, kita pinter bareng, dan semoga kita sukses bareng. Good job. Oke, Doroku, langsung saja. Seperti ini udah panjang, aku potong. Langsung saja potong. Doroku, ini aku potong. Dan aku tinggal beberapa daun di sini. Intinya aku nggak potong habis ini karena aku ini nggak pruning. Aku hanya memotong, merapikan agar lebih terlihat konsep yang ada. Sebenarnya konsep dan progresnya udah terlihat ya dari beberapa yang sudah terbentuk sesuai dengan yang aku inginkan. Cuman pertumbuhan batang-batang baru memang harus dikurangi agar lebih fokus ke batang-batang yang memang ingin atau kita inginkan pertumbuhannya. Dan sedikit pembenahan untuk beberapa pengawatan memang yang mungkin tersenggol atau apa, yang pasti kita rapikan juga dulu. Dan ada pertumbuhan liar di beberapa bagian yang memang tidak kita inginkan, baiknya kita buang aja agar lebih fokus nantinya untuk pertumbuhan di tempat-tempat yang kita inginkan. Simple sih Doroku, seperti ini. Inilah konsep painting dari sebuah sianci yang aku progres dan aku jadikan landscape painting. Di beberapa bulan yang lalu aku mencoba membuatnya dan hasilnya sudah seperti ini. Ini perawatan berkala untuk beberapa saat agar lebih tertata juga Doroku. Jadi simpel saja untuk konten kali ini, memang nggak banyak yang ingin aku sampaikan. Ini hanya merapikan seperti ini terus. Dan kawat-kawat ini memang masih aku tinggal di sini karena belum terlalu terbentuk ya atau menyatu. Seperti ini Doroku, selesai. Dan singkat saja memang untuk konten hari ini, semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan Doroku semua, semoga dapat menginspirasi dan menambah pengetahuan kepada Doroku semua. Intinya kembali lagi kita belajar bersama di sini Doroku, kita belajar bareng, kita pintar bareng, dan semoga kita sukses bareng. Tetap semangat untuk Doroku semua, tetap di Rizat BZ, karena di Rizat BZ tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih Doroku.